Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu lagi di acara malam hari ini. Sedikit hari ini kita sharing, ngobrol santai perihal hasil seleksi wawancara saya dalam seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Saya tadi masuk di sesi 6 pukul 19.00 sampai pukul 20.30. Nah, saat saya masuk, pertama tips dari saya, pastikan laptop baterainya penuh, lalu juga jangan lupa sinyal dari paket internet juga diusahakan penuh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat nanti si wawancara dilaksanakan. Yang kedua, siapkan KTP karena nanti akan ditanyakan identitas kita akan dicek oleh asesor berbarengan dengan diri kita, nanti mungkin kita dipoto lewat kamera dari asesor. Saat masuk tes wawancara dimulai, pertama saya ditanyakan nama lengkap, bekerja tugasnya di sekolah mana, sudah berapa lama, lalu juga tugas tambahannya apa. Waktu itu saat ditanya ya jawab saja seadanya, sekolah tempat tugas kita di mana, berapa lama kita bekerja, lalu tugas tambahannya apa. Kalau di Penjas mungkin karena saya sekolah penggerak, tugasnya bisa sebagai ketua komunitas belajar untuk pengimbasan, mungkin bisa jadi pengurus di KKGO ataupun pembina eskul bidang olahraga. Itu juga masih relevan untuk jawaban dari soal-soal yang ditanyakan oleh asesor. Yang kedua, setelah itu saya ditanya lagi perihal motivasinya apa mengikuti seleksi ini. Lalu setelah motivasi saya juga ditanya apa yang melatar belakangi saya untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Dan yang ketiga, bagaimana saya mewujudkan upaya konkret saya supaya dapat berhasil dalam seleksi calon guru penggerak ini. Kalau motivasi ya kita kaitkan dengan intriksi kita ya, intriksi dari dalam hati kita apa untuk mengikuti seleksi ini. Misalkan ingin meningkatkan kompetensi diri, ingin ikut dalam transformasi pendidikan secara menyeluruh, terus juga ingin menjadi agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik. Lalu bagaimana upaya konkret kita agar di seleksi calon guru penggerak ini kita dapat berhasil. Kita belajar mungkin dari bisa jadi seminar-seminar, dari webinar, dari IHT baik langsung dari sekolah maupun pelatihan mandiri. Lalu juga faktor intrinsik seperti dukungan dari keluarga, dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan faktor lainnya yang mendukung kita agar kita dapat berhasil di seleksi calon guru penggerak ini. Lalu pertanyaan selanjutnya saya ditanya inovasi apa yang sudah dilakukan sebagai guru olahraga dalam pembelajaran selama 1-2 tahun ke belakang. Waktu itu saya jawab sebagai ketua Kombel, saya melakukan pengimbasan inovasi karena literasi numerasi ini dalam IKM itu sedang digalakan, terutama hasil AKM yang berpengaruh langsung pada rapot pendidikan. Saya melakukan inovasi mengaitkan literasi numerasi dalam pembelajaran PJOK. Seperti contoh, waktu itu saya menjelaskan kepada asesor dalam materi PJOK gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Waktu itu saya membuat inovasi bola itu saya
bola-bola itu saya tulis pakai spidol, huruf 1, terus bola kedua tulis 2, bola ketiga tulis 3, dan seterusnya sampai sekitar 15 bola. Lalu setelah itu saya simpan bola-bola itu dalam sebuah keranjang. Lalu setelah itu saya buat desain permainan olahraga gerak lokomotornya, seperti misalkan lari zigzag, melompati kun, dan yang lainnya. Nah, sambil saat anak melakukan gerakan itu, saya kaitkan dengan literasi numerasi. Nah, saat anak melakukan itu saya sebutkan soalnya. Contohnya waktu saat anak melakukan gerakan, saya mengaitkan literasi numerasi dengan menyebutkan misalkan ibu membawa pensil sebanyak 10, lalu diberikan kepada anaknya sebanyak 5, berapa sisa pensil yang ada. Nah, dari saat anak melakukan gerakan itu, nanti anak berpikir mencari jawabannya itu berapa, dan langsung anak itu mengarahkan ke bola yang tadi sudah saya simpan di keranjang itu. Nanti anak dari anak-anak yang tadi sudah melakukan gerakan itu, dia langsung berebut mencari bola, hasil jawabannya itu mana nih bola. Misalkan hasilnya itu akan tadi 5 ya, kalau 5 di 10 kurangi 5 hasilnya, dan dia mencari bola dengan huruf ada tulisan 5 yang tadi saya buat dari spidol itu. Nanti setelah itu mereka menunjukkan bola yang dengan angka 5 itu kepada saya. Nah, itu sebuah inovasi pembelajaran yang saya lakukan, yang waktu saat wawancara tadi saya berikan informasi tersebut kepada asesor. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tentang pengembangan diri apa yang dilakukan selama ini sekitar 1-2 tahun, khususnya pengembangan diri dalam pembelajaran. Nah, waktu asesor bertanya, saya menjawab saya sedang mengikuti 3 pengembangan diri selama 1-6 bulan ini. Saya ikut pembatik 2023, alhamdulillah masuk di level 1-4. Saya juga ikut fasilitator PJOK tentang desain besar olahraga nasional dari peraturan presiden nomor 86 tahun 2021. Itu juga saya jelaskan kepada asesor. Dan yang ketiga, saya juga ikut seminar, webinar Rumah Belajar ID di Jawa Barat yang sekarang sudah masuk ke seri 14. Saran saya, kalau memang sertifikatnya ada, itu mending ditunjukkan. Mungkin sebelum nanti tes wawancara bisa di-print dulu lalu ditunjukkan, karena waktu itu saya diminta menunjukkan karena pembatik itu cukup prestisius. Lalu juga karena saingannya banyak, orang waktu yang daftarnya banyak, sisanya hanya cuma puluhan orang. Waktu itu sertifikat pembatik saya tunjukkan sebagai bukti karya saya kepada asesor, dan mereka mengiyakan. Lalu selanjutnya tentang coba berikan pengalaman tentang aktivitas pembelajaran olahraga yang paling menyulitkan yang pernah didapatkan. Lalu kesulitannya apa, upaya apa yang dilakukan, dan hasilnya apa. Waktu itu saya memberikan pengalaman saya tentang pengenalan air di anak kelas 2. Saat itu ada anak yang trauma, tidak mau ikut belajar. Lalu saya bilang kesulitannya anak itu tidak mau ikut, bahkan sampai nangis. Ditambah juga keadaannya semakin tidak kondusif karena teman-teman di kelasnya juga mengejek. Lalu upaya apa yang saya lakukan, saya menjelaskan kepada asesor. Pertama, saya menenangkan guru, memberikan motivasi, meminta bantuan rekan-rekan sejawat baik yang ada di situ maupun rekan-rekan dari guru olahraga sekolah lain juga membantu menenangkan. Lalu saya yang kedua memberikan permainan-permainan sebelum melaksanakan aktivitas saya memberikan permainan-permainan dulu, games, kepada anak tersebut untuk merangsang respon agar anak tersebut tidak takut dalam pengenalan air. Waktu itu saya buat permainan-permainan seperti permainan tembak-tembakan air, lalu memberikan permainan memindahkan air pakai sedotan, lalu memindahkan air pakai spons. Nah, yang bertujuan untuk merangsang anak yang tadi trauma tersebut supaya dapat supaya minat untuk
takut akhirnya kembali hadir supaya dapat mengikuti pembelajaran. Lalu juga ditanya lalu juga ditanya hasilnya seperti apa. Alhamdulillah hasilnya pembelajaran anak tersebut sudah mulai sedikit-sedikit mau ikut mengikuti pembelajaran karena bukan mulai senang. Tadi sebelumnya saya juga memberikan stimulus yang meningkatkan minat aktivitas mereka sehingga akhirnya anak tersebut dapat melanjutkan pembelajaran bersama dengan teman-temannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari asesor, ceritakan pengalaman saya saat sedang bersama dengan sebuah tim. Lalu dalam sebuah tim itu ada salah satu tim yang tidak mendukung saya. Lalu saya diminta untuk membuat sebuah komitmen bagaimana agar caranya rekan tersebut dapat ikut menyelesaikan sebuah misi dengan kelompok saya. Waktu itu saya cerita ada beberapa guru yang memang dalam pembuatan bahan tayang pembelajaran diferensiasi untuk lomba HUT PGRI. Waktu itu saya juga ceritakan bagaimana kesulitannya karena mungkin kesibukan dari guru-guru tersebut. Lalu saya cari upayanya. Waktu itu upaya yang dilakukan, saya menghubungi, saya juga datang ke sekolah masing-masing, memberikan pengarahan, memberikan penguatan. Ayo kita lakukan pekerjaan kita ini sampai selesai. Alhamdulillah dari upaya-upaya yang saya lakukan, hasilnya kita bisa berkomitmen bersama-sama dalam mengerjakan bahan tayang pembelajaran. Hasilnya kita juga dapat dikirim melalui lomba dan alhamdulillah waktu itu mendapat juara. Dan yang terakhir, pertanyaan dari asesor, bagaimana apabila nanti diberikan kelulusan dalam seleksi calon guru penggerak ini, upaya apa baik kelebihan maupun kekurangan yang harus dipersiapkan apabila nanti diberikan kelulusan dalam seleksi calon guru penggerak ini. Nah, waktu itu saya jawab, yang pertama manajemen waktu ya, bagaimana kita mempunyai tugas mengajar di sekolah. Lalu juga kita sebagai pemimpin keluarga juga ada keluarga yang memang juga harus kita perhatikan. Lalu juga ada tugas-tugas mungkin yang nanti saat lulus guru penggerak itu banyak yang harus juga kita kerjakan. Nah, bagaimana kita sebagai peserta harus memanajemen waktu itu semaksimal mungkin. Lalu juga ditanya apa kelebihannya. Ya kelebihannya waktu itu saya jawab mungkin memang karena banyak teman-teman saya juga yang sudah lulus, apalagi saya juga sekolah penggerak. Lalu juga ada juga guru penggerak angkatan 1 dan 7 dari sekolah tempat saya tugas mengajar. Jadi banyak juga ilmu, saya bisa menggali ilmu dari mereka, bisa sharing, bisa bertanya, mencari informasi perihal apa yang harus disiapkan saat nanti dinyatakan lulus sebagai seleksi calon guru penggerak. Mungkin itu saja sedikit tips ngobrol santai dari saya perihal hasil seleksi wawancara calon guru penggerak angkatan 10 khusus mata pelajaran PJOK. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.